Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran Sejarah Agama Hindu dan Agama Buddha di Indonesia. Di sini kita akan membahas 5 teori masuknya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, yang keempat ada teori Sudra, dan yang kelima ada teori arus balik. Yang pertama kita akan membahas teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Vanler. Beliau mengatakan bahwa agama Hindu datang ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, alasannya karena hanya kaum Brahmana yang mengerti ajaran Weda. Nah, untuk jalurnya sendiri, kaum Brahmana datang ke Indonesia itu ada dua cara. Yang pertama, kaum Brahmana ini diundang oleh para penguasa atau kepala suku di Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu di Indonesia dan juga untuk memimpin upacara keagamaan. Nah, cara yang kedua adalah inisiatif dari kaum Brahmana sendiri, yaitu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini dikemukakan oleh dua ahli. Kita akan bahas dari ahli yang pertama dulu, yaitu Profesor Dr. Insinyur J.L. Munz. Beliau mengatakan yang membawa agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia adalah para prajurit, karena dipercaya pada abad ke-5 dan juga abad ke-6 Masehi, di India itu sedang terjadi krisis politik di mana para prajurit yang kalah perang atau terdesak, mereka tuh melarikan diri ke Indonesia, mereka menetap di Indonesia, kemudian menikahi penduduk Indonesia dan menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah F.D.K. Bose. Beliau mengatakan bahwa agama Hindu dan agama Buddha itu dibawa oleh para raja atau penguasa dari India. Dipercaya para penguasa itu menaklukkan wilayah-wilayah di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Nah, teori yang ketiga adalah teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krum. Beliau mengatakan bahwa agama Hindu dan agama Buddha dibawa oleh kaum pedagang. Seperti yang diketahui pada abad 5, abad 6, abad 7, itu sedang gencar-gencarnya para pedagang itu menguasai seluruh dunia dengan melakukan penjelajahan samudra. Nah, ini juga berlaku oleh para pedagang di India yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, para pedagang itu juga menyebarkan agama mereka, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Nah, teori ini dikemukakan oleh von Faber. Beliau menyatakan bahwa agama Hindu datang ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Sudra. Lalu siapa sih kaum Sudra itu? Nah, dalam agama Hindu itu dikenal yang namanya stratifikasi sosial atau tingkatan sosial. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan atas adalah kaum Brahmana, kemudian tingkatan yang ketiga adalah kaum Ksatria, kemudian kaum Waisya, dan yang terakhir adalah kaum Sudra. Nah, lalu siapa saja sih yang termasuk golongan kaum Sudra? Yaitu para budak. Jadi kaum Sudra ini tingkatan yang rendah. Nah, alasan mereka menyebarkan agama Hindu menurut teori Sudra ini karena mereka ingin memperbaiki status sosial mereka. Karena kan di India mereka itu termasuk kaum bawah, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada yang namanya stratifikasi sosial, jadi mereka melarikan diri ke Indonesia, menyebarkan agama Hindu di Indonesia dan menetap dan menikahi para masyarakat Indonesia. Nah, kemudian teori yang kelima adalah teori arus balik. Nah, teori arus balik ini diungkapkan oleh banyak sekali ahli. Para ahli itu mengatakan bahwa tidak hanya oleh para kaum-kaum dari India saja yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, tapi juga ada peranan dari pemuda Indonesia sendiri. Nah, untuk jalurnya sendiri itu ada dua. Yang pertama tadi kan sudah kita bahas tentang agama Hindu yang dibawa oleh para Brahmana, Ksatria, kemudian para pedagang. Itu mereka kan datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha. Nah, setelah penduduk Indonesia itu menerima ajaran dari orang-orang India itu, mereka merasa tertarik dan juga ingin mempelajari lebih dalam agama Hindu dan agama Buddha itu. Nah, sehingga para pemuda ini memutuskan untuk pergi ke India sebagai pusat dari agama Hindu dan agama Buddha. Mereka itu mempelajari agama Hindu dan Buddha dengan intens selama beberapa tahun. Nah, setelah dirasa mereka cukup menguasai, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya untuk para warga di Indonesia, para masyarakat Indonesia. Jadi tersebarlah agama Hindu dan agama Buddha
melalui teori arus balik ini. Sekian video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.